kembali lagi di podcast kita Cipta Cermelang. Gimana nih kabarnya teman-teman yang ada di rumah? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu. Oh iya, kita belum perkenalan, kita perkenalan dulu yuk. Oh iya, perkenalkan nama saya Amanda Nur Amelia. Saya Haming Rait. Sobat Cipta, di sini kita udah kedatangan 3 perempuan cantik yang sekaligus menjadi narasumber kita hari ini. Tapi masih cantikan kita ya. Ya jelas. Nah, enakan kenalan dulu atau jargon kita ya kak? Biar Afdol kenalan dulu yuk. Setelah itu kita ajarin jargon biar jadi anak Cipta Cermelang. Wah, kita perkenalan dulu dari sisi sebelah kiri ya. Di sini ada Kak Marta dari SD Gandean. Dan yang kedua ada Kak Arin dari SD Kastalan. Dan yang ketiga ada Kak Priska dari SD Tugu Jebret. Wah, hebat-hebat banget ya Kak. Kami mengucapkan terima kasih sudah mau hadir di podcast Cipta Cemerlang. Terus kita di podcast kali ini kita mau bahas apa sih Kak? Kayaknya seru banget deh. Iya dong, pastinya kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran terpadu dan P5. Wah, seru nih. P5 itu yang pelajar Pancasila beriman. Nah, yang itu loh Kak, jangan nyanyi dulu. Kita simpen dulu nyanyinya. Terus kita mau bertanya-tanya dulu kepada ketiga narasumber kita ini loh. Waduh Kak, tadi kan mau ngajarin jargon ya ke sumber kita. Oh iya, sampai serunya kita menyambut pemirsa yang ada di rumah sampai lupa. Gimana ya Kak? Bisa dicontohin? Bisa, nanti pegangin mic saya ya. Oh iya. Jika kita bilang Cipta Cemerlang, jawabannya menyulam cita rasa kreativitas yang memukau. Bisa diikutin sama kakak-kakak ini ya. Boleh. Oke, yuk. 1, 2, 3. Cipta Cemerlang, Menyulam cita rasa kreativitas yang memukau. Boleh diulangin sekali lagi Kak? Yuk, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Cipta Cemerlang, menyulam cita rasa kreativitas yang memukau. Wah. Oke, saya itu dulu ya mau membacakan tentang P5. Nah, P5 itu merupakan serangan kegiatan yang bertujuan memperkuat kompetensi dan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang berdasarkan pada standar kompetensi lulusan. Nah, langsung ke kakak-kakak 3 narasumber ini. Nah, gimana ya Kak? Gimana Kak? Santai aja Kak. Iya Kak, kita semuanya Santai aja gitu ya. Nah, sebelum masuk ke topik utama, saya itu mau bertanya nih sama kakak-kakak ini. Nah, kalau kira-kira pembelajaran di sekolahan itu selalu mengikuti perkembangan zaman atau tidak ya Kak? Terus secara bila dilihat-lihat itu perkembangan zaman kan terus melesat tuh Kak dengan cepat. Apakah seberpengaruh itu di dalam dunia pendidikan? izin menjawab ya Kak. Iya, Kak. Kalau menurut saya itu sangat berpengaruh, apalagi kan zaman dulu kan kita belum ada tuh namanya sinyal, handphone kan belum ada tuh Kak. Nah sekarang kan udah ada, anak-anak udah pada megang HP sendiri kan ya. Itu berpengaruh banget. Jadi kalau buat pembelajaran, alangkah baiknya guru-guru juga ikut perkembangan zaman, biar anak-anak itu juga lebih tertarik dan lebih nyaman juga, biar guru-gurunya gak ketinggalan zaman juga sih Kak. Wah, jadi perkembangan zaman tuh seberpengaruh itu ya Kak ya? Iya. Jadi guru-guru sekarang tuh hebat-hebat. Bukan hanya muridnya aja yang hebat, tapi gurunya juga hebat. Lalu kaitannya dengan pembelajaran, bisa dijelaskan apa itu pembelajaran terpadu dan bagaimana sih kakak-kakak melihat manfaat bagi siswa di sekolah dasar? Mungkin lanjut. Ya, boleh. Kalau menurut saya itu pembelajaran terpadu itu seperti dari beberapa pelajaran dijadikan satu, begitu. Kalau manfaatnya dari pembelajaran di sekolah itu agar peserta didik itu mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari, begitu Kak. Mungkin ada kakak-kakak yang lain ingin menambahkan? Boleh?
Kalau dari aku sama sih, pembelajaran terpadu itu ya dari beberapa pelajaran yang dijadikan satu. Itu juga berkaitan sama nanti kita di P5 yang bakal kita bahas ini nanti kan Kak pastinya. Oh. Ya itu sih dari aku. Kalau dari Kak Ada Arin tambahan lagi? Udah sih kak, nyerempet-nyerempet sama teman-teman Iya. lain. Oke, sangat menarik ya teman-teman. Nah, kalau bagaimana kalau proyek pembelajaran Pancasila itu Kak? Mungkin bisa diulangi lagi kak, kita ada ngobrol nih kak. Ya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya ya Kak, bagaimana dengan proyek pembelajaran Pancasila itu? Kamu dulu, kamu dulu gak apa-apa. kamu dulu mau. Kamu dulu sih. Kalau menurut saya, proyek Pancasila kan ini kan banyak banget ya dimensinya. Di sekolahan itu pasti juga diterapin juga. Tapi kalau menurut saya, banyak dimensinya, terus dari dimensi itu dipecahin lagi kak. Kayak jadi nanti kehidupan berkelanjutan, atau mungkin nanti jadi apa itu kayak kewirausahaan gitu loh kak, dikembangin lagi gitu sih kak. Mungkin teman-teman yang lain mau nambahin? Ya boleh. Kalau menurut saya itu proyek pelajar Pancasila itu bagaimana cara guru menanamkan nilai-nilai Pancasila ke dalam pelajaran kehidupan sehari-hari begitu kak. Oh iya. Mungkin ada tambahan lagi dari Kak. Oh, sudah. Lalu bisa dijelaskan bagaimana sih contoh konsep yang diterapkan di sekolah pada masing-masing kakak-kakak ini? Ini Kamu mau duluan? Ya boleh. Kalau saya kan dari itu SD Tugu Jebres. Nah di situ kan saya buat magang selama 3 bulan. Nah di situ ada contoh penerapan proyek pelajar Pancasila. Yang pertama itu ada di kelas tinggi sama kelas rendah. Kalau yang di kelas tinggi itu contohnya membuat tema kewirausahaan kak. Nah di situ murid itu disuruh bikin olahan makanan yang dari dasar tepung. Nah itu bisa menghasilkan contohnya pisang goreng, terus bakwan sayur, terus risol mayo, kayak gitu. Tapi kalau yang di kelas rendah itu membuat telur asin. Nah itu dari bahan utamanya telur bebek yang dikepal atau diselimuti itu dari bubuk bata yang dihancurkan lalu dicampur dengan garam. Nah lalu nanti telurnya itu dikepalin sama itu campuran itu tadi begitu, terus didiamkan selama 10 hari begitu. Terus penerapan dari proyek pelajar Pancasilanya bergotong royong. Udah begitu kak. Mungkin dari Kakak Arin atau Kakak Marta dulu. Kalau dari saya kan dari SD Kestalan, saya magangnya di situ. Nah di situ tuh mungkin nggak sebanyak mungkin nanti dari SD Tugu ataupun dari SD Gandean. Kalau penerapannya salah satunya itu yang pertama buat kelas tinggi itu market day, dimana anak-anak itu kita suruh bawa makanan tradisional, terus habis itu dijual di sekolahan. Terus sekalian juga mengenalkan mereka makanan tradisional dan supaya mereka juga suka juga. Kan kebanyakan anak sekarang kan cuma sukanya sama makanan cepat saji kayak gitu. Nah terus habis itu nanti ada juga itu gotong royong yang hias mading itu di kelas itu kak. Terus habis itu untuk kelas rendahnya kemainan puzzle itu nyusun gitu untuk melatih kreativitas mereka juga berpikir kritis di situ. Mungkin itu sih kak. Mungkin dari Kak Marta. Oke, kalau dari SD Gandean sendiri itu nanti dari setiap kelasnya itu beda-beda sih kak. Misal kalau dari kelas 1 itu nanti kita ada buat kalau di tahun ini emang fokusnya kita buat dari barang bekas gitu. Jadi kalau dari kelas 1 itu nanti kita buat kalung dari koran gitu. Terus kelas 2 nanti ada buat pot dari botol, terus juga ada celengan dari botol, terus bunganya dibuat dari sedotan gitu. Terus nanti kelas 3 juga ada buat kain perca dibentuk bunga atau apa gitu. Terus